Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Nih, banyak gelembung-gelembung. Saya baru saja mendengarkan pengakuan dosa untuk persiapan Natal kali ini. Dan saya juga memakai gelembung-gelembung sabun ini. Kalau menyambut tamu-tamu penting, kadang-kadang kita dengan pesta pura dengan gelembung-gelembung semakamnya. Ternyata sudah lama tidak bisa keluar gelembungnya. Nah, ini untuk menyambut orang-orang besar biasanya keluar gelembung. Saudara-saudari yang terkasih, kalau orang mempunyai anak, biasanya ibu-ibu yang sudah usianya di atas 45 tahun dan masih bisa mengandung, itu sesuatu yang surprise, menjadi bisik-bisik tetangga. Sudah tua masih mengandung, anaknya sudah kuliah masih punya anak, dan ini kadang-kadang membuat malu orang yang bersangkutan. Mungkin ibu itu menikah muda dan akhirnya dia masih bisa hamil di usia 45 tahun. Secara logis memang bisa. Hari ini Injilnya juga bicara tentang orang jompo yang masih bisa melahirkan, yaitu Yohanes Pembaptis yang dilahirkan. Dia adalah Elisabet, saudara Maria, istri dari Sakaria. Pasangan jompo yang ternyata masih diberkati Tuhan untuk bisa melahirkan seorang anak, Yohanes Pembaptis. Ketika Elisabet melahirkan, kemudian anak yang menjadi bayi itu harus dinamai, biasanya bareng-bareng dengan dipersembahkan di bait Allah. Ingat ketika Sakaria tidak percaya bahwa Tuhan mau memberikan anak baginya lewat Elisabet, maka dia menjadi bisu. Tetapi kemudian pada saat ditanya, siapa anaknya? Karena orang-orang kerabatnya mau memberi nama Sakaria sebagai nama bapaknya dan nama keluarganya. Tetapi itu yang lazim untuk bangsa Yahudi. Tetapi Elisabet mengatakan jangan, dia harus dikasih nama Yohanes. Lalu kerabatnya bertanya pada Sakaria, anak ini mau dikasih nama siapa? Lalu Sakaria menulis karena dia bisu, dan dia menulis namanya Yohanes. Maka kemudian Yohanes itu dikasih nama di anak kecil itu. Dan tiba-tiba Sakaria yang tadinya bisu bisa berbicara. Dan semua orang takjub dan selalu bertanya, mau jadi apa anak ini besok? Sebab Tuhan, karya Tuhan sudah nampak dalam kelahirannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes menjadi utusan Tuhan. Dia menjadi orang-orang yang kemudian memanggil orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima pewartaan Yesus sendiri. Jalan-jalan yang belok diluruskan, yang naik turun diratakan, yang berlubang ditimbun, yang bergunung dipotong, kemudian akhirnya ratakan jalan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dengan mengutip kitab Yesaya. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar bagaimana Yohanes itu lahir. Kita juga teringat adat-adat yang sekarang biasanya, misalnya kepercayaan kalau ketika lahir itu kalung usus, artinya air ketubannya, plasentanya menggulung di leher, itu berarti nanti anak ini walaupun berbahaya itu, tetapi anak itu nanti akan menjadi anak yang kalau pakai pakaian apa saja
pantas, luwes, besus, dan dia menjadi kasarannya cakep, begitulah. Ada juga yang mengatakan kalau orang-orang sharing dalam entah panggilan, entah syukur, entah itu pohon keluarga, merasa saya lahir prematur, tetapi diberkati Tuhan. Kemudian diceritakan kesulitannya, tetapi Tuhan berkarya. Itu juga tanda dalam ciri khas orang tersebut ketika lahir. Seperti Yohanes tadi juga punya ciri khas ketika dia lahir. Ada tanda lain lagi, tanda ini, tanda itu. Waktu lahir sakit-sakitan, tetapi diberkati Tuhan dengan kesehatan. Waktu lahir sudah langsung diterima bidan desa, bukan rumah sakit, maka kualitas kepalanya adalah kualitas kampung. Itu yang sering untuk bercanda juga. Tetapi yang jelas adalah itu menjadi syukur bagi setiap orang. Menjadi semacam persiapan untuk datangnya Mesias yang sesungguhnya, yang akan menjadi pewarta bagi Mesias itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga mempunyai sejarahnya masing-masing, riwayatnya masing-masing ketika lahir. Mungkin kita lahir anak nomor 3, nomor 4, nomor 1, nomor 2. Mungkin kita laki-laki sendiri di antara yang bersaudara atau bahkan anak tunggal. Tetapi semuanya itu diharapkan kita selalu menjadi simbol kehadiran Tuhan sendiri, Mesias sendiri. Maka kita semua dinamai oleh Tuhan lewat orang tua kita. Dinamai artinya dikuasai, artinya diberkati, dan disitulah kita mencoba hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Maka kita semua sebetulnya diundang seperti Yohanes Pembaptis menjadi pewarta-pewarta kehadiran Mesias dalam setiap kesibukan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pergulatan kita untuk menghadapi masalah-masalah kita, dalam setiap masalah-masalah bersama orang lain sebagai hidup bersosialitas, maka kita pasti akan menunjukkan karakter kita. Diharapkan kita menjadi karakter pewarta dalam arti mempersiapkan kedatangan Mesias bagi setiap orang yang kita jumpai, sehingga mereka pun bisa melihat seperti apa karakter kita yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu. Ketika kita justru membuat gaduh, membuat heboh, membuat kekacauan, di situ karakternya tidak menunjukkan karakter Mesias. Tetapi ketika kita datang menghadirkan perdamaian, menghadirkan penyembuhan, menyalakan persatuan, dan juga menunjukkan kesembuhan, pengharapan hidup lagi, penghiburan, kegembiraan, disitulah kita menjadi perpanjangan tangan Mesias. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita olah hidup kita, pergaulan kita, kata-kata kita, cita rasa kita, tindakan kita, pikiran kita, sesuai dengan misi dan misi Mesias, sehingga kita pun akan menjadi alter Christi, Kristus-Kristus yang lain, yang menyiapkan datangnya Kristus yang sesungguhnya. Ya, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.